Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan perkuliahan kita membahas mengenai mata kuliah Contemporary Apologetic atau kontemporer atau apologetika yang mengkaji pokok-pokok pemikiran masa kini. Jadi ini sebenarnya bukan apologetika dasar, melainkan apologetika lanjutan. Sehingga saya tidak membahas mengenai apa itu apologetika, apa dasarnya, apa tujuannya, dinamika, tidak lagi. Bagaimana biblical apologetika from the Old Testament and New Testament, tidak lagi, karena itu adalah basic apologetik, ya biblical apologetik. Kemudian sebenarnya apologetika kedua lebih ke philosophical theology. Nah ini merupakan lebih ke aplikasi. Contemporary apologetic, ya apologetika untuk memberi perhatian pada pokok-pokok kajian masa kini. Nah, bab 8 saya membahas mengenai kealahan Yesus Kristus karena masih bertalian dengan topik minggu lalu hari Sabtu mengenai finalitas Kristus. Bahwa Kristus itu adalah satu-satunya cara Allah, jalan Allah, kebenaran Allah, penyataan final Allah. Tidak ada yang lain. Itu harus tegas. Bukan berarti kita bersikap arogan secara sosial. Kita harus bangga secara rohani. Bukan bangga secara sosial. Kita harus bangga secara rohani. Sehingga orang yang bangga secara rohani akan bersyukur kepada Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Karena bangga rohani. Dan orang yang bangga rohani akan menghargai apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan pada dia. Tidak sampai bangga sosial. Sehingga kita memamerkan diri kepada sesama kita. Apalagi kepada yang tidak seiman. Itu tidak patut. Kita tidak boleh memamerkan, tapi kita harus memberitakan, bukan dalam rangka memamerkan. Nah, topik bahasan mengenai kealahan Yesus Kristus itu memenuhi seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sebagaimana yang telah kita sedikit bahas pada hari Sabtu minggu lalu. Dan sekarang saya mau bertolak pada teks saja. Dalam teks Yohanes pasal 1, dan itu pun hanya pada 3 ayat. Dan pada atomnya ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Demikian yang tertulis. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi. Dari kepenuhan Kristus, kepenuhannya sebagai Allah, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Nah, istilah apa artinya dari kepenuhannya? Pleromah. Plero ini senantiasa tidak pernah berurusan dengan manusia. Kepenuhan ini senantiasa berurusan dengan Allah. Kata itu kata yang berkaitan dengan Allah. Penuh. Apa artinya? Dari kealahannya. Nah itu. Dari kealahannya, maka muncullah subtema yang saya tempatkan di paling atas, yaitu kealahan Yesus. Dan saya berdoa dan berharap, mari kita semakin mengagumi Yesus Kristus. Karena kealahannya makin menguasai kita, makin memenuhi kita sekalian. Nah, dengan demikian, kealahan Yesus itu mengungkapkan mengenai orang percaya itu sangat berharga. Karena harga orang percaya pada Yesus ialah Allah. Sekali lagi, harga orang percaya memang satu sisi dilihat pada harga darah Yesus yang disembeli. Yang darahnya tercurah dari kayu salib, dan itulah harga orang percaya. Betul, itu harga penebusan orang berdosa. Ya, tetapi juga harus dipahami, kealahan Yesus adalah harga orang percaya. Oh Bapak Ibu, harga saudara itu harganya Allah.
Selama ini kita hanya mendengar harga orang percaya hanya harga darah Yesus, harga penebusan. He died on the cross for redeeming our sin. Ya, menebus. Tetapi ingatlah bahwa harga kealahan Yesus itu, kealahan Yesus itu menjadi harga saya orang percaya. Karena itu orang percaya itu harganya sangat-sangat mahal. Tak dapat dibayar oleh bulan, bintang, dan matahari. Nah, kalau kita menghayati hal ini, kita tidak segampang itu untuk tidak menghormati Tuhan, segampang itu untuk mengingkari dan luntur dalam pelayanan, apalagi segampang itu tinggalkan kekristenan, segampang itu tinggalkan Yesus Kristus. Itu karena buta. Tapi orang yang melek, yang sadar, mengetahui betapa berharganya saya, bukan karena sayanya, tapi berharganya saya karena kealahan Yesus. Harga orang Kristen itu adalah harga kealahan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, ini sesuatu yang wow bagi saya. Lebih daripada wow. Kenapa? Harga saya itu bukan harga anggota gereja, harga saya itu pendeta karena posisi saya dihargai. No. Tapi harga kita ini langsung harga pencipta kita dan penebus kita. Bapak Ibu, mari kita membahas lebih jauh topik ini. Kita membaca Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Demikianlah firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku. Biasanya Nabi duluan ada setelah Yesus Kristus. Tetapi ini Yesus Kristus mendahului Nabi. Ini penting ya. Yesus Kristus mendahului Nabi. Lalu ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pendahuluan. Saya kembali membahas apa yang saya sempat sedikit singgung tadi. Manusia berharga. Manusia berharga, semua manusia berharga, betul. Kenapa berharga? Bahwa dia anak kecil, orang besar, orang dengan status ekonomi dan sosial tinggi dan rendah, semua sama. Kenapa? Ciptaan Allah dan segambar dengan Allah. Semua manusia sama harganya di mata Allah dan juga semestinya di mata sesama manusia. Semua sama berharga. Kenapa? Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama gambar Allah. Hanya sayangnya kemudian manusia menjadi rusak oleh karena dosa. Memang masih ciptaan Allah. Masih ciptaan Allah. Tapi gambar Allah dalam hal keserupaan dengan Allah. Dalam hal kekudusan, kebenaran, kemuliaan tidak ada lagi pada manusia. Gambar Allah pada manusia tinggal seperti berpikir, berperasaan, berkehendak. Ya. Tetapi sudah tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Karena gambar Allah rusak. Rusak dalam pengertian apa? Tidak ada lagi kekudusan pada manusia, kebenaran pada manusia, pengetahuan ilahi pun tidak ada lagi. Yang ada hanya pengetahuan alam, pengetahuan sosial. Tapi pengetahuan ilahi, human being has no more. Tidak punya lagi. Itulah masalah. Biarpun dia berilmu, biarpun dia beragama, tetapi rusak. Jangan lupa itu. Biarpun dia cantik, biarpun dia ganteng, biarpun dia profesor doktor,
dia tetap rusak. Ya, dia tetap rusak. Dia tetap rusak. Ya, inilah keadaan manusia. Namun, manusia berusaha memperbaiki kerusakan dirinya yang karena dosa dengan berbagai cara. Beragama, beribadah, beramal, semua itu memang tidak mampu memperbaiki kerusakan manusia. Manusia telah rusak total. Ya, manusia telah rusak total. Tidak mungkin diperbaiki oleh manusia, oleh sesama manusia. Hanya Allah yang mulanya menciptakan dia. Hanya Allah yang bisa memperbaiki manusia. Bapak Bu, agama, nabi, rasul, pendeta, ya, tidak dapat memperbaiki kerusakan total manusia. Hanya Allah dan hanya dengan cara Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah cara Allah. Hanya dengan cara mengganti. Bapak Ibu, orang ke surga tidak mungkin hanya diampuni dengan cara demikian. Diampuni dengan tanpa diganti. Tidak bisa. Kenapa? Sudah rusak total. Harus diganti. Mengapa Allah mengganti orang berdosa dengan Yesus Kristus? Karena manusia nggak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Harus diganti. Ya, tetapi agama-agama di dunia ini berusaha memperbaiki diri dengan agamanya, memperbaiki dirinya dengan kesalehan dan segala bentuk, segala cara. Tetapi sudah rusak total, tidak mungkin diperbaiki lagi. Harus diganti. Sama dengan gigi yang sudah rusak, nggak bisa diperbaiki lagi, ganti gigi. Sama juga dengan ginjal yang sudah tidak berfungsi lagi, sudah rusak total. Tidak lagi 10% atau 10%, sudah ginjal yang rusak, harus ganti ginjal. Ya, demikian manusia harus ganti. Manusia sudah rusak, harus ganti. Dan yang mengganti dia tidak mungkin hanya manusia. Harus Allah dan manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya, yang mengganti manusia harus manusia dan juga harus Allah. Itulah kedahsyatan iman Kristen, Bapak Ibu sekalian. Bukan seperti agama-agama yang asal-asalan. Nah, minta ampun, kemana, langsung masuk surga. Ini murahan banget loh. Cara-cara kok gampang sekali ya. Gampang sekali. Tanpa ada penggantian. Rusak kok masuk surga. Ya, rusak kok masuk surga. Hanya diganti. Sehingga Kristus dalam aku dalam Kristus. Aku manusia baru, ciptaan baru. Baru dalam Kristus. Kenapa? Diganti. Diganti. Itu namanya redemption. Itu namanya substitution. Penggantian. Substitution artinya penebusan. Christ died on the cross. Untuk mengganti, menebus kita. Itulah kedahsyatan, keajaiban, keluar biasaan pengalaman orang Kristen tatkala pengalaman orang berdosa tatkala percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang paling berharga. Bukan hanya segambar dengan Allah, tetapi didiami oleh Allah. Wah, ini ya. Bukan hanya ciptaan Allah, maka dia berharga. Bukan hanya segambar dengan Allah, maka dia berharga. Oh, tidak lagi. Lebih lagi. Kenapa? Karena dia didiami oleh Allah dalam Yesus Kristus. Maka itu saya katakan tadi, mengapa Tuhan Yesus menjadi pemeran utama seperti yang ditampilkan dalam Injil, dalam kitab-kitab Alkitab. Yang ditampilkan Tuhan Yesus. Ya, dan memang karena dia adalah pengantara yang sempurna kita dengan Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap orang memang berharga. Kenapa? Ciptaan Allah,
dan diciptakan segambar dengan Allah. Namun rusak total, sedangkan orang percaya sungguh paling berharga. Bukan hanya lagi pada karena diciptakan, karena segambar, walaupun dan segambar dan tidak rusak lagi. Kenapa? Karena sudah diganti oleh Kristus. Ya, sudah diganti oleh Kristus. Sehingga Kristus dalam aku, Kristus dalam kita. Dan Bapa melihat siapa? Melihat bukan Stefri, tapi melihat Kristus dalam Stefri. Melihat Bapa tidak melihat John, James, Jane, tapi melihat Kristus dalam John, James, Jane. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa? Satu, segambar dengan Allah kita terima. Betul? Kasih karunia. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita diciptakan sebagai ciptaan Allah. Itu kasih karunia. Tapi juga kita diciptakan segambar dengan Allah. Itu kasih karunia. Tapi kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa? Karena kita diberikan Allah. Allah memberikan Allah kepada kita. Yaitu Yesus Kristus. Hanya orang buta dan bodoh yang tidak mau terima Allah. Hanya mau terima berkat Allah. Tergila-gila dengan berkat Allah. Tapi tidak tertarik dengan Allah. Kenapa? Karena buta dan tidak beroleh kasih karunia. Orang berdosa yang percaya menerima Allah, yakni Yesus Kristus, maka dia sangat-sangat berharga. Itulah yang namanya kasih karunia terbesar Allah pada manusia, yakni memiliki Kristus, maka kita memiliki Allah, memiliki segalanya. Bapak Ibu, memiliki Kristus sebagai karunia terbesar Allah, maka dengan demikian kita pun memiliki segala-galanya. Orang yang sudah memiliki Kristus, dia masih bekerja, bisa kumpul uang, tapi uang tidak lagi mengontrol dirinya. Dia masih berjuang untuk studi sampai master doktor, tapi master dan doktor tidak lagi mengontrol dirinya. Melainkan master dan doktor itu dia persembahkan untuk kepentingan Kristus, untuk kepentingan penginjilan. Dia bekerja, cari uang, bukan lagi semata-mata untuk yang dirinya sendiri. Tetapi kenapa? Karena dia sudah memiliki yang paling berharga. Memiliki segala-galanya. Maka semua yang dia cari, yang dia upayakan dengan kerja keras, itu semua dia abdikan. Bapak Ibu, dalam 3 tahun terakhir ini, saya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mau saya mengupayakan kemajuan hanya demi kemajuan pekabaran Injil. Dengar baik-baik. Ya, dalam 3 tahun terakhir ini saya merenungkan dan mengambil keputusan dan kesimpulan. Apapun upaya saya untuk memajukan diri. Memajukan dalam segala hal. Semuanya hanya demi memajukan pekabaran Injil. Kalau tidak dalam rangka memajukan pekabaran Injil, maka saya tidak lebih daripada semua orang, termasuk orang-orang ateis yang berjuang untuk maju, tapi bukan untuk kemajuan pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu, mari kuliah, ambil master, ambil doktor, studi program master doktor. Untuk apa? Untuk memajukan diri sendiri. Supaya apa? Demi apa? Demi kemajuan pemberitaan Injil. Karena itu, kalau Bapak Ibu mendapat doktor, master, tidak dalam rangka ini, saya mengatakan Bapak Ibu adalah sangat menyedihkan. Karena termasuk sia-sia studi. Karena termasuk sia-sia studi. Studi hanya sama dengan orang lain studi. Mari Bapak Ibu sekalian. Nah, penjelasan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tema ini menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah Allah dan karunia terbesar Allah pada manusia.
Nah, berkenaan dengan itu, ini adalah pengakuan kita. Jesus Christ adalah karunia terbesar. Dan Yesus Kristus adalah Allah. Dan karunia terbesar Allah padaku, pada dunia, pada manusia. Nah, pengakuan iman ini ditopang oleh 4 argumen saya berikut ini. 1. Dari Yohanes pasal 1 ayat 14-16 ada 4 argumen saya. Ini apologetika ya, berargumentasi. 1. Argumentasi prasejarah atau prainkarnasi, bahwa sebelum Kristus menyatakan dirinya dalam rupa manusia menjadi human being, dia memang Allah, bukan menjadi Allah. Yesus Kristus tidak pernah menjadi Allah, melainkan dia sesungguhnya Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Kita perhatikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini merupakan teks mukadimah atau introduction atau preambul Injil. Seluruh Injil Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 21. Maka Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu mukadimah, pendahuluan atau kalimat-kalimat awal yang mendasari seluruh pasal, seluruh pembahasan selanjutnya. Mari kita perhatikan. Di sini kita menemukan proklamasi Yohanes tentang kealahan Yesus Kristus. Ya, 1. Kristus pada mulanya firman. Apa artinya? Kristus adalah permulaan sejarah. Tidak ada yang memulai sejarah dunia kecuali Kristus. Siapa yang memulai sejarah dunia berarti dia Allah. Tidak pernah ada manusia yang memulai sejarah dunia. Ya, karena dia manusia. Kalau dia memulai sejarah dunia berarti dia tidak diciptakan, dia pencipta. Hanya pencipta yang memulai sejarah dunia. Siapakah dia? Kristus. Pada mulanya firman, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Dan juga dari sejumlah teks Alkitab termasuk Wahyu pasal 1 ayat 8. I am Alpha and Omega. I am Alpha and Omega. Akulah permulaan. Akulah yang memulai. Itu artinya, akulah permulaan. Apa artinya? Akulah yang memulai sejarah. Sejarah dunia, sejarah peradaban, dan sejarah keselamatan. Akulah awal. Nah, kalau dia yang awal dan dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri. Maka dia tidak heran kalaupun dia disebut Omega. Sekali lagi, akulah awal, Alpha. Bukanlah awal sebagai ciptaan seperti Arius yang penyesat itu. Melainkan akulah awal artinya akulah yang mengawali. Nah, kalau yang mengawali maka hanya yang mengawali yang mengakhiri. Wow, Bapak Ibu, sejarah dunia, sejarah kehidupan, sejarah manusia itu adalah sejarah Kristus. Dari awal dia penentu, dia memulai, dan dialah yang mengakhiri sejarah dunia ini, sejarah manusia. Ini kealahan Yesus. Yang kedua, Kristus adalah Logos. Logos itu adalah Allah dalam ayat 1 dan juga ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3. Logos itu adalah Allah. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa kata Logos ini dipahami oleh orang Yunani sebagai yang tertinggi, hikmat yang tertinggi. Lalu digunakan oleh Yohanes untuk memberikan pengertian. Logos itu tidak hanya hikmat yang tertinggi, tetapi dia adalah Allah. Sebab dia yang supreme, yang tertinggi, yang unggul. Dan dialah Allah. Langsung diungkapkan, Logos itu adalah Allah. Karena orang Yunani tidak pernah berkata Logos itu Allah. Dan hanya Yohanes dalam inspirasi Roh Kudus memberitahukan bahwa firman itu, Logos itu, bukan hanya hikmat tertinggi, tapi dia adalah Allah. Siapa dia? Nanti next. Makin diterangkan, dibuat terang, clear oleh Yohanes. 3. Kristus sehakikat dengan Bapa.
Itu yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 ayat 2. Logos itu pada mulanya firman atau pada mulanya logos. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Ya, ayat 1, ayat 2. Pada mulanya logos bersama-sama dengan Allah. Inilah yang saya sebut dengan sehakikat bahwa Christ Jesus is a logos, and when he is, no pakai was, Christ Jesus is logos when he was. Ya, tidak benar juga pakai was, karena kan itu bukan masa lampau yang sudah, tetapi terus menerus. Dia Allah, maka kita menggunakan kata is. He is God. Dia not when he was, but when he is with God. Pada waktu dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Ini namanya sehakikat dengan Allah. Dia Allah. Nah, lanjut. Next, Kristus itu pencipta. Dalam ayat 3, all were made by him. Segala sesuatu dibuat oleh dia. Karena tidak satu pun yang ada tanpa dia. Kolose pasal 2 pun menegaskan bahwa dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena dia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 pun segala sesuatu diciptakan oleh dia. Maka jelas sekali proklamasi Yohanes bahwa dia memang Allah. Ini kedahsyatan iman Kristen di Yohanes pasal 1 ini. Wow, syarat dengan argumentasi absolut tentang the deity of God, of Jesus Christ. Kealahan Yesus Kristus. Ya, yang kelima. Kristus itu sumber hidup. Yang namanya sumber itu pasti berurusan dengan Allah. In him was life. Dalam dia ada kehidupan. Dan itu pun dia mendeklarasikan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, akulah kehidupan. Akulah sumber kehidupan. Yohanes 1 ayat yang ke-4. In him, dalam dia ada kehidupan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Itu yang diungkapkan yang poin yang ke-6, yang terakhir. Kristus berdaulat. The light shined in the darkness. Dan darkness tidak dapat menguasai kegelap. Tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Tidak dikuasai oleh gelap. Apa artinya? Kristus itu berdaulat. Tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Bukan kegelapan matahari, karena nggak ada matahari atau listrik. Kegelapan yang paling gelap adalah dosa dan maut. Sekali lagi, kalau ditanya, coba tanya pada anak-anak kita. Apa kegelapan yang paling gelap dalam dunia ini? Bukan hutan. Bukan ruangan tanpa cahaya. Kegelapan yang paling gelap yaitu hati manusia yang digelapkan oleh dosa. Dan maut itulah kegelapan. Dosa dan maut adalah kegelapan yang paling gelap. Ya, paling gelap. Dan itu tidak bisa menguasai Kristus. Berarti memang menegaskan Kristus adalah Tuhan. Nah, enam penjelasan ini secara absolut menegaskan keabsolutan Yesus sebagai Allah. Bapak Ibu, saya pun mempersiapkan renungan uraian singkat ini semakin membuat mengagumi dia di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara saya. He is God. Ya, bukan hanya karena dia pengantara. Ini banyak orang bilang Yesus itu bukan Allah, atau ada juga mengatakan Yesus itu subordinasi, bawahannya Bapa. Kenapa? Dia utusan, dia mediator, dia mati di kayu salib. Yang mati sekali itu yang rendah. Bapa kan nggak mati, maka Bapa lebih tinggi dari Yesus Kristus. Ini ajaran teologi dan satanologi, itu loh. Yang ada banyak orang kan memahami Yesus itu pesuruhnya Allah Bapa, utusan Allah Bapa.
ya mati di kayu salib, menderita, hamba yang menderita, maka dipandanglah Yesus itu lebih rendah dari Tuhan Yesus daripada Allah Bapa. Ini satu ajaran bidat ya yang pernah ada, sama dengan Arianisme, Sabellianisme dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita yang kedua, argumentasi sejarah. Tadi argumentasi prasejarah atau pre-incarnation. Before, when he was in eternity, and he was God, and he became human being, he is God, and he always God. He is always God. Dia selalu Allah. Dia tetap Allah dari selamanya, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, poin yang kedua, dia ini argumentasi historis, argumentasi sejarah. Yesus pribadi kedua atau tunggal menjadi manusia. Kealahan Kristus yang diproklamasikan pada mukadimah Injil Yohanes bukan hanya ide, bukan hanya konsep, bukan hanya pandangan atau doktrin, bukan hanya gambaran seperti orang mencoba menggambarkan Allah dalam bentuk patung-patung, menggambarkan Allah dalam bentuk dewa-dewa A, B, C, D. Ya, bukan. Bukan. Yesus adalah Allah yang diproklamasikan oleh penulis Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, bukanlah keyakinan tanpa dasar. Seperti yang saya baca dari buku-buku atau saya dengar dari penjelasan-penjelasan orang beragama lain. Tanpa dasar. Mari kita menghadap Allah, lalu kita meminta ampun, diampuni. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Langsung, Allah yang mana? Allah yang mana? Ini Allah yang tidak dikenal. Bapak Ibu, hanya satu Allah yang memperkenalkan diri, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sedangkan semua Allah lain, mereka diperkenalkan oleh manusia. Sedih bukan? Penipuan kan ini? Bukan Allah, tapi dianggap Allah. Atau bukan Nabi, tapi diperkenalkan oleh manusia bahwa dia Nabi Allah. Dia Nabi Allah. Dia Rasul Allah. Itu manusia yang perkenalkan. Atau orang-orang mengklaim Allah pada patung, dewa-dewi. Ini tidak. Ini namanya mengakui Allah tanpa dasar. Mari kita menyembah kepada Allah, percaya kepada Allah, mentaati Allah. Atau yang mana? Yang mana? Allah yang seperti apa? Jangan-jangan salah Allah. Nah, lalu ada Pak, Allahnya apa? Baca kitab ini dari Allah. Tahu dari mana dari Allah? Tahu dari mana? Enggak ada pengesahan. Lah, dari mana Allahnya? Dan percaya kepada Allah dengan cara bagaimana? Tetapi bersyukur Allah nyatakan dirinya dan juga menyatakan caranya. Yesus Kristus adalah Allah dan cara Allah. One more time. Maka ada dasar. Bukan jumped atau bukan berimanlah kepada Allah yang mana Allahnya tidak kelihatan tapi dia ada. Ya, bagi saya sulit sekali untuk mengerti itu. Ya, memang tidak hanya sejauh pengertian, tetapi yang jelas Allah yang berdiam, Allah hanya memberikan firman-Nya saja. Allah seperti apa itu? Ya, tetapi dalam Alkitab Allah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Bukan hanya Allah berfirman, tapi firman itu menjadi Allah, menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Ini berbeda sekali dan ini merupakan dasar imaniah, dasar yang kokoh mengenai kealahan Kristus dan mengenai keimanan orang percaya. Nah, jadi kealahan Kristus bukan konsep, bukan pandangan, bukan hanya sekedar gambaran keyakinan tanpa dasar, melainkan firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu adalah Kristus, Logos, yang adalah Allah.
Karena yang menjadi manusia pastilah yang Allah. Tidak mungkin manusia jadi manusia. Setengah Allah akan jadi setengah manusia. Setengah mati lagi. Coba, setengah Allah mau coba jadi manusia, setengah mati. Akhirnya setengah mati-matian. Nah ini Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya menjadi manusia sejati, yaitu Yesus Kristus. Allah telah menyejarah masuk dalam sejarah dunia. Sejarah dunia yang semakin kotor dan bengkok. Dan Allah menjadi manusia, masuk dalam sejarah manusia bengkok, sejarah manusia kotor. Dan dia mau masuk dalam kekotoran dunia dan kenajisan dunia. Itulah Allah menyejarah. Saya tidak mendapatkan pandangan tentang adanya Allah yang seperti ini. Yang ada yang hanya Allahnya diam-diam saja, pasif dalam bentuk materi, barang, benda, batu, pohon. Tapi ada juga orang berkata, Allah rahmatnya datang. Yang mana? Hanya dugaan-dugaan saja. Yang mana Allahnya yang datang, yang menganugerahi dengan rahmatnya? Yang mana? Nobody knows. Itulah aneh Allah yang tak dikenal. Sama juga dengan apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada di Athena dan dia menemukan tulisan, dan kota Athena itu adalah para penyembah-penyembah yang aktif beragama dan berfilsafat juga. Lalu dia menemukan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu dia menyatakan bahwa kamu menyembah Allah yang tidak dikenal. Dan dia memberitahukan mengenai Allah yang dikenal. Dan memang kalau mau disimpulkan Bapak Ibu, di dunia ini hanya ada dua Allah. Ya, sebenarnya satu Allah lah. Hanya ada dua pengakuan tentang itu. Allah itu hanya satu. Ya, Allah yang sesungguhnya. Yang lain semua berhala. Pengenalan akan Allah atau sikap manusia pada Allah ada dua, hanya dua. Menganggap Allah yang tidak dikenal itu dan mengakui Allah tetapi tidak dikenal. Yang kedua, mengakui Allah karena dikenal. Ya, saya tidak mengatakan mau pilih yang mana. Ini bukan partai politik. Kita melihat bahwa kita percaya kepada Allah yang dikenal karena Dia memperkenalkan dirinya. Bagaimana mungkin ada orang mengakui adanya Allah yang dari dahulu sampai selama-lamanya, sampai sekarang tidak pernah dikenal. Tidak pernah dikenal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Allah kita rela datang di tengah-tengah manusia yang kotor dan zaman yang bengkok, dan Dia memperkenalkan dirinya. Dia menyatakan dirinya. Allah yang menyejarah. Allah yang berada dalam ruang dan waktu. Bapak Ibu, Allah telah menjadi manusia. Sars egeneto. Betul-betul gen, neto, sars. Egeneto artinya menjadi sungguh-sungguh. Bukan menyulap. Dan bukan menjelma. Tapi betul-betul menjadi manusia. Daging, sars. Bukan manusia bayangan, bukan manusia setengah manusia. Tapi benar-benar manusia, daging. Dan Dia diam di antara kita. Dalam pengertian eskenosen, apa artinya real? Dia bukan diam-diaman dan dia bukan menjelma dan Dia benar-benar diam. Diam berada di antara manusia dalam sejarah manusia. Karena itu Dia tahu mengenai apapun dalam dunia ini karena Dia menyejarah dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Bukan karena Dia dalam dunia, saya harus koreksi ya. Dia Allah dan Dia ada dalam dunia dan Dia benar-benar menjadi Allah yang memperlihatkan diri yang terlihat kepada manusia dan Dia tinggal di antara manusia dan Dia juga berada dalam kotoran manusia, dalam bengkoknya zaman di mana manusia menjadi pelaku bengkok tersebut. Bapak Ibu, disinilah yang saya katakan. Allah menjadi manusia merupakan peristiwa sejarah terbesar dan termulia dalam dunia.
Tidak ada peristiwa terbesar dan termulia dalam dunia apapun selain peristiwa Allah menjadi manusia. Sebagai rakyat, sebagai anak bangsa Indonesia, saya mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia termasuk salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Tapi tidak termasuk peristiwa besar dalam sejarah dunia. Walaupun mungkin juga negara-negara lain turut mencatatnya sebagai sejarah Indonesia. Tapi satu-satunya peristiwa terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Allah menjadi manusia. Wah, ini sesungguh-sungguh bagi saya sungguh-sungguh satu kabar gembira, kabar baik, itu Injil. Allah menjadi manusia dan peristiwa terbesar dalam sejarah dunia. Ini mengungkapkan bahwa dialah Allah. Hanya dialah Allah. Sekaligus Allah telah menjadi manusia dan dia tetap manusia. Dan dia tetap Allah. Dia tidak mengalami, dia tidak kehilangan kealahannya. Hal ini dijelaskan dalam ayat yang ke-14. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, sekalipun dia menjadi manusia, dan itu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Christmas, kelahiran Kristus. Ada 3 peristiwa terbesar dalam sejarah dunia. Yang pertama, peristiwa penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan yang terklimaks, termulia, yaitu manusia. Kemudian, peristiwa terbesar yang kedua, yakni Allah menjadi manusia, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia. Itu peristiwa terbesar. Dan peristiwa terbesar yang ketiga, yaitu Allah datang, Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjemput para salehnya. Dan pada waktu itulah terjadi kebangkitan orang mati yang percaya dan orang mati yang tidak percaya. Dan terjadi penghakiman. Dan pada waktu yang sama juga terjadi penghukuman bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Dan kehidupan kehidupan kekal selama-lamanya bagi yang percaya. Itulah 3 peristiwa terbesar dalam sejarah dunia. Penciptaan, inkarnasi, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, berkenaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebagai peristiwa terbesar kedua setelah penciptaan, dia menjadi manusia, tetapi dia tetap Allah. Dia bukan kemudian meninggalkan kealahannya. Hal itu sekali nampak kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Keanakannya sebagai anak tunggal Bapa tidak berakhir, tidak berubah. Dia menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia. Dan tetap istilah anak tunggal Bapa ini justru menegaskan kealahan Yesus Kristus. Kealahan Yesus Kristus bukanlah karena pengakuan manusia, pengakuan Petrus, bukan juga hasil sidang sinode atau sidang konsili Nisia, seperti tuduhan beberapa pedebat Islam yang nggak paham-paham. Dia menjadi manusia. Kenapa? Karena dia memang Allah. Yang menjadi manusia yaitu yang sungguh-sungguh Allah. Tetapi apakah dia kemudian menjadi bukan manusia, bukan menjadi Allah, bukan menjadi manusia lagi, bukan menjadi Allah lagi? Dengan dia menjadi manusia, dia pun tetap Allah. Ini keajaiban iman percaya. Kenapa? Dia pun anak tunggal Bapa. Tunggal Bapa. Bapak Ibu, jangan salah paham. Orang berkata seperti para penceramah-penceramah agama lain mengatakan, Bapa punya anak, anak Bapa. Mohon maaf, tidak ada gambaran yang terdekat dan seintim selain Bapa dengan anak. Karena ini berbicara mengenai anak tunggal Bapa. Tunggal Bapa ini kedekatan dan satu-satunya final. Kealahan Yesus itu diungkapkan dengan tunggal. Sekali lagi, kealahan Yesus diungkapkan dengan tunggal. Dan yang kedua, kealahan Yesus Kristus pun diungkapkan dengan anak. Kata anak.
Anak ini tidak dimengerti secara seperti anaknya saya dan saya anaknya mama papa saya. Bukan, itu pikiran kerdil. Itu pikiran lahiriah. Mohon maaf. Allah tidak berpikir, tidak patut dipikirkan seperti itu. Dia kekal dan dia membahasakan. Jadi jangan lupa bapak-bapak ibu sekalian, kata anak, kata bapak itu adalah bahasa Allah membahasakan bahasa sorga ke dalam bahasa dunia yang dipahami. Dan ungkapan antara bapa dan anak adalah ungkapan hubungan spesial, intim, yang mengungkapkan hakikat anak sebagai Allah. Sama, sehakikat dengan bapa. Yang ketiga, penuh pleroma, penuh kasih karunia. Ya, kemudian telah penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata penuh ini Bapak Ibu, sekali lagi pleroma, ini merupakan kata yang hanya dapat dikaitkan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Pleroma tidak pernah dipakai untuk manusia, apalagi untuk ciptaan yang lain, binatang dan tumbuhan. Tidak, tapi hanya untuk manusia, hanya untuk Allah, yang berkaitan erat dengan divine attribute atau sifat-sifat ilahi. Ditambah dengan kata kasih karunia dan kebenaran. Maka makin kuatlah bahwa anak tunggal, penuh dan kasih karunia, kebenaran itu semua berurusan dengan kealahan, dengan Allah. Maka demikian bahwa Yesus itu sekalipun menjadi manusia, dia tetap Allah. Maka dia memang Allah dan manusia, memenuhi syarat hukum penebusan yang ditebus manusia. Tapi manusia bukan satu orang, tapi banyak orang. Maka Allah yang menebus, sehingga harga penebusan adalah harga Allah, bukan harga manusia. Bapak-Ibu sekalian, argumentasi yang ketiga. Tadi argumentasi prasejarah, prainkarnasi. Lalu yang kedua, argumentasi sejarah, yaitu inkarnasi. Allah menjadi manusia. Yang ketiga, argumentasi sejarah biografis. Ini menyangkut biografi seorang. Inilah kealahan Yesus Kristus yang diproklamasikan dengan argumentasi teologis historis, diperkuat dengan argumentasi historis biografi, yaitu biografi seorang tokoh terbesar dunia, yakni Nabi Yohanes Pembaptis. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Datanglah, Yohanes 1 ayat 16. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah. Namanya Yohanes. Yohanes yang dimaksud itu Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu sekalian. Yohanes penulis Injil berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes penulis Injil menguatkan argumentasinya dalam preambul Yohanes 1 ini untuk menegaskan dan mendeklarasikan tentang kealahan Yesus dengan membuat referensi mengenai biografi Yohanes Pembaptis. Argumentasi yang sangat kuat. Seorang nabi terakhir, saksi mata kealahan Yesus. Siapa dia? Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, lalu sekarang orang begitu mudah mengatakan Yesus bukan Allah. Oh, siapa kamu? Kamu bukan nabi. Kamu juga bukan orang percaya. Kamu juga tidak tahu buka Alkitab. Ya, bagaimana kamu berkata Yesus bukan Allah? Nabi saja yang adalah nabi terakhir dunia, yaitu Yohanes Pembaptis, mengakui kealahan Yesus. Dan dia dikutip oleh Yohanes, penulis Injil, mengutip nabi yang namanya Yohanes Pembaptis. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Perhatikan. Yohanes Pembaptis bersaksi. Inilah dia. Wow. Inilah dia yang telah mendahului aku. Ayat 15. Inilah dia yang telah mendahului aku. Tadi saya sempat membahas bahwa nabi itu biasanya datang mendahului Yesus Kristus. Mendahului penggenapan. Mendahului. Masa penggenapan terjadi baru nabi muncul. Ini yang unik. Ya, ini unik. Yohanes Pembaptis seharusnya dia nabi. Harusnya dia datang sebelum Yesus datang digenapi. Ya, kedatangan Yesus digenapi. Tapi kemudian berbeda. Yesus Kristus menjadi manusia mendahului. Lalu disinilah tidak lagi menubuatkan.
Yohanes Pembaptis tidak lagi bernubuat, tetapi menunjuk inilah dia yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum aku. Inilah dia yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum aku. Maka sah. Bapak Ibu, artinya Kris bukan lagi nubuatan, melainkan penggenapan. Inilah kekuatan argumentasi Injil, penulis Injil. Diperkuat dengan saksi mata. Ini namanya argumentasi sejarah biografis. Bapak Ibu. Yang terakhir, argumentasi eklesiologis. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Dalam bahasa Yunani, karin, dalam bentuk akusatif. Demi kasih karunia demi kasih karunia. Dalam tulisan Yunani, karisto, dalam bentuk genetif. Apa artinya, Bapak Ibu? Kasih karunia, kita, lalu ada kata ya. Argumentasi eklesiologis ini nampak pada kata kita semua. Karena dari kepenuhannya kita semua. Yaitu kita semua yang percaya telah menerima Kristus. Menerima karin. Objek langsung. Menerima karin. Bukan perantara lagi. Christ itu diterima langsung. Bukan melalui perantara nabi lagi. Tapi because dia sendiri adalah penggenapan. Maka dia diterima sebagai penggenapan nabi. Yaitu Kristus Allah. Ya, karin. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, Kristus diterima oleh semua yang percaya. Inilah artinya gereja. Argumentasi eklesiologis gereja. Gerejalah yang bersaksi bahwa dialah Allah. Dan ini diungkapkan bahwa kita menerima Kristus secara langsung. Apa artinya? Menerima dia sebagai penggenapan. Apa artinya? Menerima Allah yang menjadi manusia dan tetap Allah. Maka dia manusia sejati dan Allah sejati. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Tidak ada gereja atau orang percaya tanpa Kristus. Semua yang namanya orang percaya adalah orang yang menerima Kristus. Boleh jadi banyak orang Kristen. Tapi belum tentu semua yang banyak orang Kristen tersebut adalah orang percaya. Ya, orang percaya pasti Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu percaya. Di mana-mana orang Kristen mabuk, penipu juga ada. Masa dia orang percaya? Dia hanya Kristen, hanya beragama, tapi bukan murid Kristus. Dia murid Kristus percaya dan hidupnya diubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari kepenuhannya, kata pleroma, Kristus adalah Allah sesungguhnya, sepenuhnya, pleroma. Dan hanya dengan sepenuhnya Allah yang telah menjadi manusia. Menjadi manusia sama dengan kasih karunia. Karena memang tidak ada kasih karunia di luar Tuhan Yesus Kristus. Berarti orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah beroleh kasih karunia. Walaupun tiap hari berkata kasih karunia, anugerah, rahmat. Tetapi kalau tidak beroleh dan tidak menerima Yesus Kristus, maka orang-orang tersebut sesungguhnya hanyalah lip service kasih karunia. Namun sesungguhnya mereka tidak menerima kasih karunia. Karena orang yang menerima kasih karunia pasti menerima Kristus. Dan orang yang menerima Kristus sama dengan orang yang menerima kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia Allah hanya ada dalam Kristus Yesus. Ya, oke, terdengar di banyak agama lain berbicara rahmat, kasih karunia, anugerah. Tapi saya katakan kosong. Karena tidak ada dasar, tidak ada dasar. Hanya tiba-tiba anugerah, rahmat Allah yang mana? Allah yang tak dikenal. Maka kasih karunia, rahmat, pengampunan itu hanyalah dugaan. Hanyalah anggapan. Kenapa? Hanyalah ada bilang ada kitabnya. Kitab yang diakui katanya dari Allah. Allah berfirman. Dan umat mengenal Allah lewat firman. Tetapi orang boleh berkata bahwa itu Pak perlu iman.
iman kepada Allah. Allah yang mana? Maka sebenarnya di luar Kristus tidak pernah seorang pun mengenal Allah. Hanya menduga-duga ada Allah. Ya, kemungkinan ini firmannya Allah, seseorang atau sesuatu yang disebut Allah. Maka ada firman dan saya percaya ini hanya dugaan saja. Hanya hipotesa. Di luar Kristus, Bapak Ibu sekalian, hanya ada hipotesa tentang Allah. Ya, Kristus Yesus adalah penggenapan. Kalau saya pakai bahasa ilmiah, adalah kesimpulan dari hipotesa. Kristus Yesus adalah, saya nggak menyebut pembuktian karena hipotesa tidak perlu dibuktikan. Ya, tetapi disimpulkan bahwa ternyata hipotesisnya benar. Kalau dalam kajian kuantitatif, kita kan berhipotesis. Dan hipotesis ini misalnya kesehatan mempengaruhi kinerja. Motivasi mempengaruhi kinerja. Itu oke. Lalu setelah ada penelitian betul, berarti bukan membuktikan, melainkan menyimpulkan. Maka kalau meminjam kata hipotesis, agama-agama lain hanya berhipotesis sampai sekarang, termasuk agama Yahudi. Agama Yahudi terus berhipotesis tentang kedatangan Mesias. Hipotesis tak terbukti atau tak dapat disimpulkan. Namun Kristus adalah kesimpulan dari hipotesis nubuatan. Semua nubuatan itu tergenapi dalam Kristus Yesus. Dan itulah kasih karunia. Tidak kosong. Bapak Ibu sekalian. Kristus adalah Allah dan ia adalah kasih karunia Allah. Dengan dia menjadi manusia, dengar baik-baik ini, dengar baik-baik. Dengan pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia, maka nyatalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah hanya mungkin nyata melalui pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia. Kalau tidak ada pribadi kedua menjadi manusia, tidak bersejarah, maka tidak pernah nyata kasih karunia Allah. Dengan adanya pribadi kedua menjadi manusia, baru nyata kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kasih karunia Allah di luar Kristus Yesus, dan hanya gereja yang menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hanya orang percaya. Ini bukan egois dan Allah tidak menghendaki egois. Maka itu orang percaya jangan diam. Sampaikan juga kepada orang lain yang belum percaya untuk menerima kasih karunia. Karena tidak ada Allah dan tidak ada kasih karunia Allah di luar Kristus. Sekali lagi, tidak ada Allah dan tidak ada kasih karunia Allah di luar Kristus. Tidak ada. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan inilah harga orang percaya. Sangat berharga, Bapak Ibu. Karena itu gereja bukanlah tentang bangunan, gereja bukanlah tentang organisasi, gereja bukanlah tentang menyanyi, gereja bukanlah tentang khotbah, tetapi gereja tentang Kristus dan kasih karunia Allah. Dengar baik-baik. Gereja bukanlah mengenai jemaat, anggota gereja, mengenai fasilitas, rumah gereja, alat musik. Bukan. Tetapi gereja itu berbicara adalah tentang Kristus dan kasih karunia Allah. Itulah inti, jantung, substansi, hal yang menghakikat di luar kasih Kristus, di luar kasih karunia. No church. Jangan sebut gereja. Nggak ada gereja tanpa Kristus. Nggak ada gereja tanpa kasih karunia. Inilah hal yang mendasar, Bapak Ibu sekalian. Penutup. Allah itu kekal. Kekal itu tidak berubah dan diubah. Kristus adalah sepenuhnya Allah. Tak berubah. Pada masa prainkarnasi. Kemudian dia menjadi manusia. Namun jangan lupa.
dia tetap Allah. Karena Allah, kealahan Yesus itu naturnya. Wong dari saunonya, dari kekekalannya itu Allah yang nggak mungkin berubah. Yang bukan Allah pasti berubah. Tetapi pada waktu dia menjadi manusia, dia menjadi manusia karena dia Allah. Dan dia bisa menjadi apa saja. Tapi bukan itu cara pikir Allah. Melainkan dia menjadi manusia dalam rupa manusia. Yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia. Yang disebut Yesus Kristus. Allah sejati, manusia sejati. Dan dia tetap Allah. Ya, dia tetap Allah. Dan bukti dia waktu menjadi manusia, dia tetap Allah. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Walaupun dia menjadi manusia, sesungguhnya dia tetap Allah. Ya, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Apa yang ditulis oleh Seyon Kim. The Son of God as a Son of Man. The Son of Man as a Son of God. Anak manusia sebagai anak Allah. Justru kealahan Yesus Kristus itu pun dapat dilihat, diakui pada kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan Yesus tidak hanya semata-mata mengungkapkan kemanusiaan yang sejati, tapi justru juga mengungkapkan keilahiannya. Kenapa? Karena kemanusiaannya tanpa berdosa, kemanusiaannya itu penuh hikmat, penuh kuasa, ya, menghentikan badai, ya, menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu hanya kuasa Allah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan juga pengajaran-pengajarannya tentang dirinya yang digenapi oleh dirinya sendiri. Itu hanyalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Allah menjadi manusia tidaklah mengubah hakikatnya sebagai Allah. Karena natur bawaannya sebagai Allah, ia menjadi manusia, sas egenoto, sehingga ia benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Dan tidak ada keyakinan yang belief system seperti ini yang ada di luar agama lain. Di luar agama-agama selain agama Alkitab. Ya, agama Alkitab. Tindakan Kristus menjadi manusia itulah kasih karunia Allah terbesar. Kristus sama dengan kasih karunia. Dan kasih karunia itu adalah Kristus. Tidak ada kasih karunia tanpa Kristus. Bapak Ibu sekalian. Menerima Kristus berarti menerima kasih karunia Allah. Tanpa Kristus berarti tanpa kasih karunia Allah. Orang yang paling malang, paling menyedihkan, walaupun dia kaya, ganteng, cantik, pemimpin bangsa, orang hebat di mata dunia, tetapi dialah orang yang paling malang hidup karena tanpa kasih karunia. Hanya hidup sebagai manusia biasa alami tanpa kasih karunia Allah. Orang yang percaya adalah orang yang paling beruntung, dan atau mungkin ya lebih tepat pakai istilah Alkitab, paling bersyukur. Kalau beruntung itu kadang-kadang bisa buntung. Orang percaya paling bersyukur karena apa? Karena menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak berakhir. Kasih karunia demi kasih karunia. Tidak berakhir dan tak terbatas. Hidup kita Bapak Ibu sekalian. Tomorrow kasih karunia Allah. The day after tomorrow kasih karunia. Sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Kasih karunia Allah. Demi kasih karunia Allah. Today, we are living today. Karena kasih karunia Allah. Apapun karena kasih karunia Allah. Hidup kaya dengan kasih karunia Allah. Orang miskin. Biarpun dia kaya, punya pulau 7 pulau. Punya pesawat, punya kapal pasiar, punya rumah mewah. Tapi tanpa kasih karunia adalah orang yang paling malang, paling miskin di dunia. Karena tanpa kasih karunia, kasihan. Hidupnya tiap-tiap hari kasihan. Maka itu dia mengejar happy, menghibur karena kasihan, mengejar uang karena kasihan, mengejar kenikmatan dunia karena kasihan. Tapi orang yang hidup oleh kasih karunia Allah mengejar, menikmati kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia.
Bapak Ibu sekalian, terpujilah Allah kita. Amin. Terima kasih.